Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ditemukan tewas terkubur. Pemirsa, tersangka utama pelaku pembunuhan sadis gadis penjual gorengan dikabarkan telah ditangkap pihak kepolisian. Halo teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di kota Padang Pariaman, Sumatera Barat. Seperti apa kisah selengkapnya? Berikut kronologinya. Nia Kurniasari adalah seorang gadis cantik berusia 18 tahun yang berasal dari Korong, Pasar Surau, Nagaru Gugguak, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, Nia bekerja sebagai penjual gorengan dari kelas 4 SD. Nia tidak menggoreng gorengannya sendiri, tetapi mengambilnya dari seseorang yang lalu gorengan tersebut ia jual dengan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Nia juga menyisihkan sebagian pendapatannya dari berjualan gorengan untuk bisa mendaftar bersekolah di perguruan tinggi, di mana Nia bercita-cita sebagai seorang guru SD. Nia juga memiliki keinginan untuk memperbaiki rumah yang ditempatinya bersama kedua orang tuanya. Selain dikenal sebagai gadis yang pekerja keras, Nia juga dikenal sebagai gadis yang berprestasi, yaitu Nia pernah meraih juara 1 silat tingkat provinsi. Pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 4 sore, Nia berjualan gorengan seperti biasanya. Dengan kondisi tubuh Nia yang sedang tidak enak badan, Nia tetap semangat menjajakan gorengannya dari satu tempat ke tempat lainnya. Nia selalu ramah terhadap siapa saja yang ia temui, baik orang tersebut membeli atau tidak gorengan yang ia jual. Nia, yang seharusnya pada hari itu sudah sampai di rumah pada pukul 6 sore, tidak juga kunjung sampai di rumah. Sang kakak yang bernama Rini khawatir akan keberadaan Nia. Lalu, di manakah dia? Sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat, Nia menjual gorengannya di depan sebuah warung kepada 3 orang pria yang diketahui bernama Indra Septiarman, Randi, dan Muhammad Jailani. Nia melayani ketiga pemuda tersebut dengan ramah. Setelah itu, Nia melanjutkan perjalanannya kembali menjual gorengan. Pada pukul 18.25 menit, Nia yang masih menjajakan gorengannya bersiap untuk pulang. Melewati pasar Gelombang, Nia berjalan menuju arah rumahnya sembari meneriakkan gorengannya. Namun, ketika Nia melewati sebuah kebun, betapa terkejutnya dia melihat salah seorang pemuda yang tadi membeli gorengannya sudah berada di depannya. Pemuda tersebut adalah Indra Septiarman, pria yang tadi membeli dagangannya di warung. Rupanya, Indra sudah mengikuti Nia sejak dari pertemuan mereka di warung. Saat itu, Indra sudah memiliki niatan untuk meruda paksa Nia. Tanpa menaruh perasaan curiga, Nia melanjutkan perjalanannya. Mereka berjalan berpapasan. Saat Indra sudah melewati Nia, tiba-tiba Indra membekap mulut Nia dan mencekik. Kondisi jalanan yang sepi dan hujan deras membuat Indra leluasa untuk menyerang Nia. Mereka berdua terjatuh keluar ke sisi kiri jalan. Indra lalu mengikat tangan dan kaki Nia menggunakan tali rafia yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Niat Indra pada saat itu hanya untuk melampiaskan hasratnya kepada Nia. Namun, siapa sangka Nia melawan. Indra yang panik segera menjerat leher Nia kembali dan memukul wajah Nia berulang kali yang akhirnya membuat Nia tidak sadarkan diri. Indra lalu membopong tubuh Nia ke arah kanan bukit sejauh 200 meter. Karena kelelahan membopong tubuh Nia, Indra lalu menyeret tubuh Nia ke arah makam yang jaraknya hampir 500 meter. Indra menyandarkan tubuh Nia di pendopo lalu meruda paksa Nia di sekitar makam di dekat jurang. Setelah selesai melampiaskan hasratnya, Indra mendapati tubuh Nia yang sudah tidak bergerak. Dia mencoba membangunkan Nia berulang kali, tetapi tidak ada respon dari Nia. Karena panik, Indra membopong tubuh Nia kembali ke arah jurang dan menggulingkan
tubuhnya di sana. Setelah itu, Indra menyeret tubuh Nia di dalam air hingga sejauh 1 kilometer. Sekitar pukul 7:30 malam, Indra membawa tubuh Nia ke sisi bukit, tepatnya di kebun kakao dekat kawasan perkuburan. Indra menyanggahkan tubuh Nia di sebuah pohon pinang agar korban tidak berguling lantaran tanahnya sedikit menanjak. Indra lalu mengambil cangkul kecil dan tumpul dari sekitar pondok, lalu menggali lubang sedalam 1 meter. Indra melepaskan pakaian Nia, kemudian menguburkan tubuh Nia di sana. Indra kembali ke warung milik Muhammad Jailani pamannya, bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian, dia mengganti pakaian dan tidur. Siapakah sebenarnya Indra, pria yang tega menghilangkan nyawa gadis yang memiliki banyak mimpi tersebut? Indra Septiarman adalah pria kelahiran Kayu Tanam 7 September 1998. Indra merupakan warga Pasar Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan Duokali, Sabale. Di mata warga, Indra dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tidak banyak bicara. Indra adalah anak yang berasal dari keluarga broken home. Dia ditinggal oleh ibunya sejak kecil dan selama ini hanya dibesarkan oleh ayahnya, sementara ayahnya pun sibuk bekerja. Indra pernah berurusan dengan pihak kepolisian dalam kasus pencabulan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Saat keluar dari penjara, Indra berjanji kepada sang tante bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena takut akan kehidupan di dalam penjara. Tetapi janjinya terhadap sang tante tidak dapat ia tepati karena perbuatan kejamnya terhadap Nia. Sementara di rumah, orang tua dan kakak Nia cemas karena Nia tidak kunjung pulang. Nia biasanya pulang tepat waktu. Orang tua Nia melaporkan kejadian ini ke perangkat desa. Pencarian dilakukan sampai dini hari namun belum membuahkan hasil. Keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024, warga bersama dengan pihak kepolisian melakukan pencarian kembali. Kali ini pencarian membuahkan hasil. Baki gorengan dan jilbab Nia ditemukan di pinggir jalan kebun yang tak jauh dari rumah pribadi Nia. Pada tanggal 8 September 2024, jasad Nia ditemukan terkubur di gundukan tanah yang ditutupi ranting dan dedaunan sedalam 1 meter di lahan perkebunan yang berjarak 5 meter dari kediaman korban. Berdasarkan keterangan dari warga, lokasi tempat jasad Nia dikuburkan adalah lokasi yang jarang dilewati oleh warga. Di sekitar lokasi ditemukan juga sejumlah barang diantaranya kain sarung, pakaian, dan sandal milik Nia. Jasad Nia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan autopsi. Setelah ditemukannya jasad Nia, pihak kepolisian kemudian mencari siapa pelaku yang tega menghabisi gadis cantik yang terkenal ramah ini. Polisi mencari tahu dari sejumlah saksi-saksi yang pada saat kejadian melihat Nia dan dari sejumlah barang bukti semua mengarah ke satu orang yaitu sang residivis kejahatan Indra Septiarman alias Indra Dragon. Bukan suatu hal yang mudah bagi pihak kepolisian untuk menangkap Indra. Indra yang sudah sering melakukan tindakan kejahatan dan mengetahui medan tempat ia melarikan diri seperti belut yang sangat licin untuk ditangkap. Indra berpindah dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian lainnya agar polisi tidak mengetahui di mana keberadaannya. Butuh waktu 11 hari sampai pada akhirnya pada tanggal 19 September 2024, polisi berhasil menangkap Indra di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni. Pihak kepolisian dibantu dengan warga sekitar berhasil menangkap Indra dan menyeretnya ke kantor polisi. Indra hampir saja menjadi amukan warga karena kekesalan mereka atas apa yang sudah dilakukan oleh Indra. Tetapi hal ini dapat dicegah oleh pihak kepolisian yang berada di lokasi penangkapan. Sampai saat ini Indra masih menjalani persidangan di Polres Padang Pariaman. Namun, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kemungkinan Indra terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena terbukti melakukan tindakan keji terhadap Nia. Berdasarkan keterangan dari pelaku, Indra sudah 3 kali memiliki niatan untuk meruda paksa Nia, dan baru kali ini niatnya tersalurkan. Sementara, keluarga Nia berharap pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Selain Indra, paman Indra yaitu Muhammad Jailani alias Dani juga turut diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga membantu Indra selama persembunyian. Kesedihan atas berpulangnya Nia tidak hanya dirasakan oleh keluarga Nia, tetapi juga oleh sahabat Nia yaitu Yuka. Yuka sudah menganggap Nia sebagai kakak bagi Yuka. Nia adalah tempat bagi Yuka berbagi keluh kesah, begitupun sebaliknya. Bahkan, terkadang Yuka sering membantu Nia ketika Nia menjajakan dagangannya.
Demikianlah akhir kisah Nia, sang gadis penjual gorengan. Semoga korban bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga diberi ketabahan. Sementara pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.